Kembali bertemu dengan saya di mata kuliah Metodologi Penelitian Artistik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang detailing kekaryaan, proses kekaryaan kriya, di mana kita akan mengupas tentang metodologi penciptaan kriya, kemudian konteks-konteks yang menyertainya, aspek-aspek dan konteks-konteks yang menyertainya. Kemudian juga akan kita bahas bersama, yaitu desain penelitian artistik dari proses, strategi, kemudian bagaimana proses berkarya menjadi salah satu metode penelitian. Sebelum kita mulai, kita belajar bersama, saya akan merefresh dari pertemuan sebelumnya, yaitu yang sudah kita bahas tentang pendekatan dalam penelitian artistik kriya berbasis tradisi, di mana eksplorasi material, pemaknaan simbol, transformasi dan rekontekstualisasi, metode dokumentasi dan refleksi proses, kemudian interaksi dengan masyarakat atau komunitas perajin. Ini merupakan langkah-langkah pendekatan dalam penelitian artistik kriya berbasis tradisi. Beberapa metodologi sudah kita bahas, dan ini saya berharap bisa memantik diskusi kita, di mana akan menambah satu serapan keilmuan tentang metodologi itu sendiri di dalam persiapan perjalanan penelitian artistik kriya. Maka dari itu, saya akan memulai pertemuan kita pada saat ini dengan landasan keilmuan epistemologi kriya. Memahami kriya sebagai disiplin yang memiliki akar historis dan kontekstual dalam kebudayaan, dan menggunakan teori-teori seni dan desain sebagai pendekatan ilmiah dalam menciptakan karya kriya, kemudian mengkaitkan kriya dengan pendekatan estetika, fungsi, dan simbolisme dalam konteks akademik, di mana hal ini sudah kita bahas awal di pertemuan sebelumnya, bahwa kriya mempunyai 3 fungsi: fungsi praktis, fungsi estetik, dan fungsi simbol. Bagaimana ketiganya menyatu, dan memang tidak harus dijawab dalam satu kesatuan kekaryaan, tetapi bagaimana bahwa salah satunya bisa mewakili dalam rangka menyajikan sebuah karya kriya yang mempunyai basis tradisi. Metodologi penciptaan kriya, pendekatan ilmiah dalam berkarya kriya, dapat mengikuti model practice-based research atau practice-led research yang menerapkan praktik berkarya sebagai sumber utama dalam penelitian. Tentunya diawali dengan sebuah desain penelitian artistik. Desain penelitian artistik melibatkan identifikasi isu artistik itu sendiri yang relevan, merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas, spesifik, dan mengembangkan kerangka konseptual yang memandu proses penelitian. Seperti hal ini, seperti yang disampaikan Muji Sutrisno, yang dalam ranah estetika selalu menekankan bagaimana spesifik kasus perlu diutamakan, relevansi kasus dengan kekaryaan kriya, dengan kekaryaan seni secara umum, ini perlu dikuatkan. Strategi desain penelitian artistik meliputi studi kasus artistik, penelitian partisipasif, dan eksperimen kreatif yang memungkinkan peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan proses kreatif beserta hasil-hasilnya yang akan disajikan ke publik. Dalam desain penelitian artistik, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan estetika yang relevan dengan isu artistik yang diteliti. Clifford Geertz ini menguatkan pendapat yang disampaikan oleh Muji Sutrisno tadi. Kemudian Kuhn menjelaskan kerangka konseptual yang dikembangkan harus dapat memandu proses penelitian dan menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan konteks tersebut. Ketiga ilmuwan ini menjelaskan tentang relevansi dari konteks-konteks kekaryaan yang meliputi dari beberapa atau banyak variabel. Cukup menarik ketika menjadi bahan diskusi kita, bagaimana ungkapan-ungkapan dari para ahli secara tidak langsung mengungkapkan satu hal yang sama, dan ini akan menjadi refleksi kita, lebih bahkan menguatkan optimalisasi kekaryaan kriya. Metodologi penciptaan kriya yang diawali dengan proses penelitian artistik, desain penelitian artistik, ya, yang bermodel practice-based research dan practice-led research,
Yang pertama adalah eksplorasi material dan teknik. Memilih material berdasarkan karakteristik, berkelanjutan, ya, sustainability, atau inovasi teknik. Ya. Ini penting, ini penting. Seperti halnya pengertian tentang kriya itu sendiri. Sebuah karya seni rupa, visual art, yang mempunyai karakteristik material. Sehingga pemilihan material ini sangat diutamakan. Kemudian eksperimen teknik kriya tradisional dan modern untuk menghasilkan bentuk baru. Elaborasi tradisi modern akan menghasilkan bentuk-bentuk baru yang menantang satu visi, yang menantang satu misi, kemudian mewujudkan satu tatanan, ya, atau habitus baru dalam metodologi eksperimentasi kriya ini sendiri. Kemudian ada eksplorasi estetika dan makna. Studi visual terhadap bentuk, motif, komposisi, proporsi, keseimbangan. Kemudian analisis simbolik dalam kriya berbasis tradisi, ya, akan menguatkan tradisi dalam budaya tertentu. Bagaimana mengolah bentuk, motif, komposisi tadi di dalam pemaknaan-pemaknaan yang disuperioritaskan, akan memunculkan ide, gagasan, kemudian sajian-sajian karya yang spektakuler. Saya menyebutkan memunculkan wow effect. Nah, wow effect ini yang mestinya menjadi satu cita-cita seorang seniman dalam berkarya. Karena dengan wow effect, orientasi wow effect, ini akan memunculkan satu tantangan bagi seniman. Bagaimana masyarakat bisa melihat, menemukan wow effect dari karya yang disajikan. Kemudian proses dokumentasi dan refleksi, mencatat setiap tahapan eksplorasi dalam jurnal visual dan tulisan reflektif. Cukup penting. Kemudian memperbandingkan hasil eksplorasi dengan teori seni atau desain. Langkah-langkah eksplorasi, langkah-langkah eksperimentasi dengan mengetengahkan, memperbandingkan, mengelaborasi teori seni, teori desain, itu akan lebih mengibarkan karya-karya atau hasil-hasil visual rupanya. Berikutnya dalam konsep karya seni kriya lebih lanjut yaitu adanya konteks historis dan budaya. Ini sebagai landasan tradisi dan identitas. Yang pertama, mengidentifikasi akar sejarah kriya yang dikembangkan. Kemudian meneliti nilai budaya dan filosofi yang terkandung dalam kriya tradisional. Yang ketiga, menggunakan pendekatan etnografi jika karya berkaitan dengan komunitas perajin atau nilai budaya spesifik. Kemudian yang keempat, memahami perubahan dan adaptasi kriya dari masa ke masa dalam konteks modernisasi. Kita tetap akrab dengan modern, tapi kita tetap tidak kehilangan akar tradisional kita. Bagaimana karya-karya yang disajikan oleh seniman-seniman kriya ini memunculkan satu persepsi masyarakat yang luar biasa dalam tentang pengenalan-pengenalan tradisi itu sendiri. Seperti halnya karya-karya yang beberapa kali saya ciptakan, bagaimana tradisi saya up, bagaimana tradisi saya banggakan sedemikian rupa, sehingga mempunyai nilai tambah, sehingga mempunyai wow effect, sehingga mempunyai dampak-dampak persepsi baru dalam masyarakat. Meskipun tema-tema yang saya angkat adalah tradisi-tradisi lama tentang kenusantara, tapi bagaimana masyarakat ternyata baru mengenal tradisi itu, baru memahami, kemudian terjadilah wow effect, dan ini akan berkelanjutan tentang bagaimana selanjutnya masyarakat bisa lebih ingin mengenal lebih jauh dari tradisi itu sendiri. Kemudian aspek estetika dan fungsionalitas dari teori-teori yang ditengahkan oleh Dickey, Josh Dickey, Susanna Lengo, Roger Scruger tentang estetika fungsionalnya. Kemudian simbolisme dalam seni dari tadi sudah saya sampaikan Susanna Lengo. Kemudian fungsi kriya, mengkaji apakah kriya lebih mengutamakan fungsi utilitarian, fungsi dekoratif, atau fungsi simbolik. Dalam penelitian kriya berbasis tradisi, seringkali ditemukan kombinasi dari ketiga fungsi ini. Ini luar biasa, luar biasa dalam karya seni kriya, karena bisa menggabungkan utilitarian, dekoratif, dan simbolik. Eksperimentasi dan inovasi. Seorang seniman memang dituntut terus bereksperimentasi, dituntut untuk memunculkan suatu hal yang baru, dituntut untuk memberikan perubahan-perubahan yang ke arah positif tentunya, perubahan-perubahan yang ke arah peningkatan-peningkatan, bagaimana meningkatkan pemahaman, dan bagaimana hilirisasi
dari proses karya ini bisa berdampak. Hilirisasi bisa dirasakan oleh para masyarakat penggunanya. Karena tentunya karya-karya seni kriya ini berupa master dan akan bisa dikembangkan oleh para seniman-seniman lain, para pengrajin, ataupun para pengembang-pengembang kriya yang lainnya, ataupun bisa berdiri sendiri sebagai satu karya seni yang mempunyai ciri khas tertentu, mulai dari ketradisionalitas sana, kemudian keteknikannya, kemudian pemaknaannya, fungsionalitasnya, ini unik. Adalah kekaryaannya unik, bisa menjangkau berbagai macam aspek seni dan inovasi. Ada eksperimen teknik dan material menggunakan teknik kriya tradisional dengan pendekatan modern, seperti yang sudah buat, yaitu teknik ukir dengan motif-motif tradisi, mengangkat motif-motif batik, teknologi CNC. Dengan adanya teknologi ini sangat memudahkan presisi, kecermatan, kecepatan, tetapi perlu diingat bahwa teknik tradisi perlu dikembangkan, perlu dilestarikan. Keseimbangan inilah yang bisa menjadikan kekuatan elaborasi yang kuat bagaimana kriya dalam metodologi penelitian artistik ini bisa dimunculkan sebagai salah satu tawaran perkembangan seni rupa itu sendiri. Dalam karya saya mencoba untuk menggunakan bahan-bahan plastik yang biasanya dipakai untuk limbah, tetapi ini saya gunakan sebagai ekspresi visual. Ini akan meningkatkan, ini sebuah tawaran, akan meningkatkan sebuah pemahaman baru tentang pemanfaatan sampah dengan mengangkat motif tradisi dengan menggunakan teknik modern. Teknik-teknik ukir tradisi tetap harus kita kuasai, teknik-teknik lama perlu kita kembangkan, perlu kita upgrade, meskipun tetap kita jaga bagaimana kelestariannya. Keseimbangan ini perlu kita lestarikan. Interdisipliner dan kolaboratif, menggabungkan kriya dengan teknologi, sains material, dan atau ekologi. Seperti tadi eksperimentasi kriya kayu dengan material ramah lingkungan seperti bioplastik atau resin berbahan tumbuhan. Kemudian kajian teoritis dan konseptual, menggunakan teori yang sesuai dengan tema atau pendekatan kriya, misalnya semiotika untuk mengkaji simbol dalam kriya tradisional, hermeneutika untuk memahami interpretasi makna dalam kriya, sustainability art untuk kriya yang berbasis material ramah lingkungan. Jadi referensi teoritis yang digunakan harus memiliki dasar akademik yang kuat. Kita tentukan mana kajian teoritis yang dekat dengan perenungan kita, mana kira-kira teori yang dekat dengan pengendapan emosional kita, sehingga akan kita temukan satu rangkaian proses metodologi yang cukup runtut, terstruktur, apik gitu, yang menjadi tawaran yang tidak basa-basi begitu, sehingga akan menguatkan diri kita sendiri. Dan bagaimana bahwa kajian-kajian teori, konseptual, pemaknaan konseptual itu akan kita akrabi, akan menjadi suatu hal yang biasa dalam kita berproses berkarya jika kita mau membuka diri kita dalam kajian-kajian teoritis yang akan memperkaya kita. Kemudian terakhir yaitu metode presentasi dan evaluasi karya. Setelah tadi eksperimentasi dan inovasi, bagaimana penggunaan material yang khas, kemudian penggunaan teknik yang khas juga, kemudian bagaimana sekarang adalah metode presentasi dan evaluasi karya. Dokumentasi sangat diperlukan dalam bentuk apapun, catatan, foto, kemudian perekaman-perekaman yang lain, sehingga proses eksperimentasi metodologi ini terekam, tercatat, terdokumentasikan, tersimpan dengan baik. Kemudian penyajian karya dalam format portofolio digital, pameran, atau mungkin caption, katalog karya,
Ini sangat perlu dilakukan. Evaluasi karya berdasarkan metodologi yang digunakan. Ya, sekali lagi, evaluasi karya berdasarkan metodologi yang digunakan. Apakah metodologi yang kita gunakan sudah pas? Apakah perlu ada perubahan-perubahan, penambahan-penambahan sehingga semakin kuat? Apakah ada pergeseran-pergeseran dari teori-teori yang kita gunakan? Kemudian apakah sesuai dengan tujuan awal penelitian atau eksplorasi kekaryaan ini? Inti dari semua ini adalah bagaimana eksplorasi ini bisa menghasilkan sesuatu hal yang sesuai, menghasilkan visi harus sejalan, visi harus menjadi bayangan nyata yang kita lakukan dengan menjalankan misi. Visi harus jelas. Dengan misi yang jelas, maka visi akan bisa kita raih. Kemudian sebagai kesimpulan, dalam metodologi akademis, seni kriya tidak hanya dipandang sebagai objek estetik, sebagai bentuk, tapi juga sebagai bentuk penelitian berbasis praktik yang dapat dipertanggungjawabkan melalui eksplorasi, refleksi, dan analisis ilmiah. Jika dikaitkan dengan kriya berbasis tradisi, pendekatannya bisa lebih bersifat rekonstruksi sejarah, reinterpretasi bentuk, atau inovasi teknik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Intinya adalah bagaimana eksperimentasi dan inovasi bisa kita kembangkan, bisa kita majukan dengan pemilihan teori, konsep, pengembangan metodologi berdasarkan awal pengendapan visi kita. Dengan demikian kita akan memperoleh apa yang kita impikan, kita akan sampai pada visi yang kita cita-citakan bersama. Selamat berkarya, semoga sukses.